Salatullah, 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 salamullah li rasulillah. Salatullah, 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 salamullah li habibillah. Mahdi, Mahdi, ya Mahdi, Mahdi min hajutullah. Mahdi, Mahdi, ya Mahdi, musta'idan li ulil albab. Mahdi, Mahdi, ya Mahdi, Mahdi min hajutullah. Mahdi, Mahdi, ya Mahdi, ta'allama wa'alamal kitab, da'iyan ilallahi, tabi'an li rasulillah, ihsanan li abdillahi, nafi'an li khalqillah, ihsanan li abdillahi, nafi'an li khalqillah. Salatullah, 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 salamullah li rasulillah. Salatullah, 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 salamullah li habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ali Muhammad. Para masyayikh min hajutulab, para santri, pro santri mor yang saya banggakan, maghrib menjelang isya ini alhamdulillah kita i'tikaf di masjid yang mulia ini, menunggu datangnya waktu isya berjamaah. Tentu kita ingat hari ini ada istilah mengandalkan otot kalah dengan robot, mengandalkan otak kalah dengan AI. Coba ingat, mengandalkan otot kalah dengan robot, mengandalkan otak kalah dengan AI. Coba kita lihat misalnya Cockpit itu. Cockpit itu sudah auto drive, sudah nggak pakai supir yang mobil kecil untuk ngangkut-ngangkut barang itu ya. Dia sudah dikendalikan oleh sistem AI untuk mengambil barang di gudang, lalu mengangkatnya dan memindahkannya ke kendaraan, misalnya truk gitu. Cockpit itu ada yang mampu bawa beban sesuai dengan kapasitas 1 ton, 2 ton. Tergantung kebutuhan. Artinya, kalau itu dibandingkan dengan otot manusia, saya yakin tidak ada manusia kuat membawa beban 1 ton. Dan Cockpit itu sebagai sebuah robot sudah mampu bekerja 24 jam. Kita ini paling 6 jam, 8 jam sudah capek, kelelahan. Butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, butuh segalanya. Butuh interaksi-interaksi sosial. Cockpit itu karena mesin, sepanjang masih ada energi, sepanjang masih ada onderdil-onderdil yang mumpuni, 24 jam kali 1 tahun nggak usah istirahat, kuat. Ini misalnya kalau kita lihat di pabrik-pabrik otomotif. Mungkin kalian kalau pakai HP itu pernah ngeklik misalnya pabrik pembuatan mobil. Itu nggak ada manusianya. Semua serba robot. Klik, 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 klik. Dan pekerjaannya bukan 8 jam, 24 jam.
Saya pernah baca itu, HP itu seperti jet-jet, seperti Samsung apa, sudah nggak ada manusia. Dari mulai komponen hulunya sampai ke hilirnya, jadi ya sudah semua dikerjakan oleh robot dan dikendalikan oleh AI, kecerdasan buatan. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya jumlah manusia di muka bumi ini 10 miliar, misal, maka robot kalau dibuat dengan jumlah yang sama, di mana manusia tempat? Kalau jumlah manusia 5 miliar, robot dibuat sesuai dengan jumlah manusia, di mana manusia itu bisa bekerja? Menganggur mereka. Pertanyaan ini penting loh untuk kita ajukan pada diri kita sendiri. Karena zaman kamu sekarang sampai ke masa depan nanti itu beda dengan zaman saya. Dimana dulu saya belum kenal robot. Hingga manusia masih diandalkan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Tapi di zaman kamu sekarang apalagi tahun depan, robot sudah dominan. Robot menguasai, robot mendominasi. Pelayan-pelayan restoran, mobil-mobil auto drive, pesawat autopilot, drone-drone diluncurkan tanpa ada manusia di sana. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan oleh manusia bisa selesai. Kita nganggur. Kita nganggur di situ. Nah, pertanyaan yang penting sekali adalah bagaimana kita hidup di zaman yang begitu ketat persaingan dengan robot dan AI itu. Otot kita nggak sekuat robot, otak kita nggak secerdas AI. Jawabannya hanya satu, di kualitas mental. Kualitas mental inilah yang menentukan kalian mampu bersaing dengan baik dan berkemungkinan untuk menjadi pemenang. Mental ini melahirkan kreativitas, inovasi, produktivitas yang tidak pernah berhenti sepanjang masih ada nafas. Mentalitas ini akan mengalahkan robot dan AI karena robot dan AI adalah bikinan manusia. Maka manusia yang cerdas adalah manusia yang berkualitas mental yang baik. Maka di situ pertanyaannya, bagaimana untuk mengalahkan robot dan AI? Kita punya kualitas mental. Mental apa? Nah ini, mental sulit, mental berat, mental jauh. Apa mental sulit? Kita jangan terbiasa manja dengan kemudahan-kemudahan. Karena hidup ini tidak pernah ada yang mudah. Selalu ada kesulitan baru. Selesai satu kesulitan, lagi muncul kesulitan yang baru, Apa dikira orang-orang yang sekarang sukses, katanya kaya raya, berkejabatan tinggi, itu hari ini tidak punya kesulitan? Mereka punya kesulitan, tapi karena mereka terbiasa dengan kesulitan-kesulitan itu, dia bisa lepas dan bisa menyelesaikannya dengan baik. Contoh yang kalian pahami tentang kesulitan hidup. Yang hari ini kalian masih dapat bantuan dari orang tua, uang. Seandainya orang tua mau tidak kasih uang, kamu akan merasa kesulitan untuk mendapatkan uang itu. Kamu sekarang masih enak-enak. Ada orang tua yang menopang, yang menjamin kamu punya uang, kamu dikasih. Bagaimana kalau tidak punya orang tua? Bagaimana kalau kita pisah dengan orang tua? Bagaimana kalau orang tua tidak mampu memberi? Di situ kita akan mendapatkan apa yang namanya kesulitan. Biasakanlah hidup ini akrab dengan kesulitan. Bagaimana caranya? Tidak mudah minta kepada orang tua. Ini contoh sederhana kecil. Misal begini, kalian butuh HP yang harganya 3 juta. Dari mana kalian tidak punya duit? Maka kalau kalian tidak mau sulit, kalian bilang sama orang tua, Pak, saya butuh HP 3 juta. Dan kalian tidak pernah
merasakan kenikmatan punya HP karena diberi. Berbeda kalau kemudian kamu dikasih sangu sama orang tua. 1 hari 20.000, 10.000 kamu tabung dengan satu harapan cukup 3 juta dibelikan untuk HP. Itu namanya Anda sudah berbuat kecerdasan mental. Mau keinginan untuk punya HP ditahan dulu. Orang sak-dek sak-nyet, orang seketika, orang langsung. Tapi kamu sudah merancang, saya punya HP dengan cara menabung. Dari mana? Saya bisa biasa diberi 10-20 ribu, yang sebelum saya tabung. Berarti 10 hari sudah 100 ribu. 1 bulan sudah 300 ribu. Berarti 10 bulan sudah bisa beli HP. Di sini ada 2 hal yang kamu dapatkan. Kemampuan menahan diri untuk tidak sak-dek-saknya punya. Untuk berakit-rakit ke hulu. Untuk bersakit-sakit menahan diri. Mungkin nafsumu, mungkin keinginanmu. Bisa seperti yang lain. Saya pengen duit, modal sekarang, modal. Begitu. Nafsumu akan bilang begitu. Malu saya nggak punya itu. Oh, itu berat itu sulit, itu gak gampang. Panas nggak hatimu kalau teman kamu punya, kamu belum punya? Kemampuan kamu menahan diri itu, kalian berarti melatih mental. Ini modal untuk menang. Orang-orang yang tidak terbiasa kesulitan, lalu mendapatkan kesulitan, dia bingung. Bagaimana selesaikan kesulitan? Bagaimana lari dari kesulitan? Kamu lihat orang-orang yang kemudian lari dari kesulitannya, dia tidak mampu menyelesaikannya, dia mengambil jalan pintas. Mereka yang narkoba, mereka yang mabuk, mereka yang kongko-kongko, mereka yang ngelim, mungkin teman-teman kamu ada yang suka ngelim. Itu adalah orang yang tidak siap dengan kesulitan. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah hidup sukses. Itu yang terkecil dari membiasakan diri belajar menghadapi kesulitan. Mungkin teman-teman kamu punya duit, dia punya orang tua kaya, oke. Dia mau apa, beli, selesai. Kamu bisa melihat gaya hidup mereka. Tapi kamu belajar sulit, aku tidak ingin seperti mereka. Di sekitar kita ini, dulu banyak orang-orang kaya. Punya sawah, luasnya sekian hektar, apa saja bisa dibeli. Karena tidak mampu mendidik anak untuk belajar sulit, tidak mampu mendidik anak untuk terbiasa dengan kesulitan, dimanja, dikasih, dimanja, dikasih, dimanja, dikasih. Orang tuanya belum meninggal, sawahnya sudah habis. Di sekitar ini. Nggak jauh, saya nggak perlu tunjuk. Bahkan hari ini keluarga itu sudah nggak ada. Rumahnya sudah berpindah tangan, sawahnya sudah terjual, keluarganya morat-marit. Kenapa? Karena track recordnya, ceritanya, jejak rekamnya, orang tuanya dulu tidak mengajari anak untuk berlatih sulit, dimanjakan, sak jaluke dikai. Kalau kamu minta langsung dikasih, itu adalah racun. Bukan obat, bukan solusi, racun. Racun apa? Racun kamu tidak mau berusaha sungguh-sungguh. Nanti kalau toh kamu sekolah, lalu kuliah, kepengen pekerjaan, jadi polisi nyogok. Tahu? Dianggapnya dengan nyogok lalu jadi polisi, misalnya, jadi tentara, misalnya, jadi pegawai negeri, itu sudah selesai. Enggak. Itu nanti ada hukum Tuhan, maksiat. Harta yang dimakan haram, dan keharamannya itu berakibat fatal. Hidupnya tidak pernah selesai. Kesulitannya. Paham? Pernah kamu dengar orang masuk PNS misalnya nyogok? Pernah kamu dengar orang masuk jadi polisi nyogok? Itu orang yang tidak berani menghadapi kesulitan. Hartanya nggak halal, barokahnya nggak ada. Apa dikiranya hidup hanya bisa jadi polisi hidup? Enggak. Jadi tentara lalu bisa hidup? Enggak. Jadi pegawai negeri hidup? Enggak.
Banyak orang yang kelihatannya jadi negeri hidupnya miskin. Lalu apa? Korupsi. Korupsi itu kan orang-orang yang tidak mau belajar sulit. Maunya kepingin kaya, pengen banyak duit, nyolong. Koruptor itu bukan orang bodoh. Sekolahnya dhuwur-dhuwur. SMA, masuk fakultas, gelar sarjana, kumlot. Loh coba. Tapi karena nggak mau sulit, dia dapat kedudukan, dia korupsi. Itu loh jangka panjangnya orang-orang yang nggak mau bersulit-sulit. Ada yang katanya habis 1 juta, ada yang katanya habis 600. Orang-orang yang untuk menjadi pegawai padahal dia itu adalah orang pintar karena sudah punya gelar, lalu dengan cara nyogok, itu bodohnya lebih daripada binatang. Ulaika kal an'ami balhum adhal. Maka sepanjang kamu ini masih muda, usia masih belasan tahun, masa depan masih panjang, latih dengan kesulitan itu. Jangan repotkan orang tua kalian. Jangan sulitkan orang tua kalian, bantu mereka. Kalian tidak minta, itu sudah bantu. Kalian tidak jaluk, itu sudah bantu. Kalian tidak bikin orang tua pening, itu sudah bantu. Bagaimana caranya? Nahan diri tadi. Sekarang banyak anak-anak muda seusia kalian, orang tuanya menjadi pusing, anaknya minta motor metik, minta motor gede, minta motor yang stylish, minta Vespa. Orang tuanya pusing. Setiap hari dia harus menyelesaikan pekerjaan yang kamu tidak mampu melakukannya, deres. Ya kan? Deres kelapa itu. Dia manjat 1 pohon, 2 pohon, 3 pohon, 1 hari sampai 40 pohon. Bukan di siang hari, di malam hari. Lalu ketika sampai di bawah, anaknya minta sepeda motor. Orang tuanya harus berjibaku nyawa. Kalau jatuh dari pohon itu bagaimana? Ada yang kemudian orang tuanya itu tidak pernah berhenti di rumah istirahat. Setiap hari mengukur jalan raya, dia menjadi supir, menjadi kondektur. Demi siapa? Demi sang anak. Tiba-tiba anak minta, Pak minta. Masya Allah, orang tua berpanas-panas, orang tua berhujan-hujan, sampai di rumah ditegek sama anaknya. Minta HP, minta sepeda motor. Kamu menahan diri untuk tidak minta, itu sudah meringankan beban orang tua. Maka belajarlah sulit. Ada yang di sini pernah beli HP sendiri dari uang tabungannya? Ya, belum ada kan? Belum ada. Minta, Pak, orang tua kamu untuk bisa membelikan HP kamu. Tidak semudah orang kaya yang mengambil dari ATM. Tidak semudah orang kaya yang cuma transfer rekening. Mereka itu bersusah payah, nak. Kasihan orang tua kita itu. Disinilah kemudian mental kita dilatih untuk menghadapi pesaing kita yang namanya robot dan artificial intelligence. Hingga apa yang kemudian terjadi nantinya kalau kalian belajar berhadapan dengan kesulitan, menaklukkan kesulitan, mengendalikan kesulitan, kalian akan menjadi orang yang cerdas. Karena setiap kesulitan dan kita mampu menghadapinya dengan baik, itu adalah penambahan kecerdasan. Sedangkan AI, sedangkan robot, dia begitu menghadapi kesulitan, dia tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Dia pasti minta bantuan manusia untuk menambah kapasitas. Ya pada? Ada forklift, kapasitas 1 ton, lalu ada pekerjaan yang mengharuskan forklift mengangkut 2 ton. Nggak kuat dia. Dia nggak kuat, mogok dia di jalan. Manusia turun. Gantilah forklift yang mampu membawa beban 2 ton. Kecerdasan dari 1 ton ke 2 ton itu nggak dimiliki oleh forklift itu.
Tapi kecerdasan yang menaikkan kemampuan dari 1 ton ke 2 ton yang punya manusia. Manusia bikin Fokfit yang bisa ngangkut 2 ton. Fokfitnya nggak bisa. Angkat 1 ton. Dia lalu bilang nggak bisa saya. Enggak. Hanya dia berhenti di situ, diem. Kalau dipaksa malah rusak itu kan. Siapa yang bisa menaikkan kapasitas ke 2 ton? Manusianya. Bikin yang kamu 2 ton. Nggak usah sederhana, nggak usah sulit-sulit. Mobil pickup itu nggak bisa bawa bebannya truk. Truk nggak bisa bawa bebannya tronton. Yang merubah, memodifikasi, lalu menyesuaikan dari pickup ke truk, truk ke tronton, itu manusia. Pinter mana manusia dengan mesin? Pinter manusia. Tapi harus punya ini penting. Kamu di sekolah duduk manis, lalu menulis, mendengarkan, membuat kesimpulan-kesimpulan dari pelajaran di dalam kelas itu. Itu hanya satu bagian daripada cara kita menyelesaikan kesulitan. Padahal ada kesulitan yang lebih berat, yaitu the struggle of life, perjuangan hidup. Maka hari ini ayo, jangan cengeng, jangan mudah menyerah, jangan lari dari kesulitan. Allah itu sudah memberi janji, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwa kesulitan itu adalah cara Allah untuk menaikkan derajat, cara Allah untuk menaikkan prestasi, cara Allah untuk memuliakan kita. Semakin kita mendapatkan tantangan, semakin kita mampu menyelesaikannya, naik lagi derajat kita, naik lagi derajat kita. Kamu pernah ikut pramuka kan? Dari yang mulai terendah apa namanya? Hah? Siaga. Naik lagi? Naik lagi? Tentu ada kesulitan yang berbeda. Di pramuka itu dari yang bawah, tengah sampai naik, itu kesulitannya berbeda, problem-problemnya berbeda. Untuk apa naik kelas? Kamu pernah ikut karate? Ada ban itu kan? Dan ban apa? Itu menunjukkan kualitas kesulitan yang dihadapi. Maka jangan lari dari kesulitan itu. Ayo kita belajar. Ayo kita kuatkan mental. Dengan cara apa? Yang termudah, membantu orang tua. Bagaimana membantu orang tua? Menahan diri untuk tidak minta-minta kepada orang tua. Sepanjang kita bisa membeli dari tabungan kita, beli dengan cara menabung. Dan katakan kepada orang tua, Pak, mohon maaf kalau saya memberatkan. Mohon maaf kalau saya menyulitkan. Saya ingin membantu Bapak sesuai dengan kemampuan saya. Kemampuan saya sekarang menabung. Saya jangan diberi sesuatu yang instan, nyoh. Tapi saya tak menahan diri untuk menabung, baru saya punya. Masa depan masih jauh sekali. Salam saya sama orang tua kalian. Mudah-mudahan orang tua kalian sehat walafiat, sukses, banyak rizki, dan bisa mendampingi kalian sampai melihat kebanggaan kalian sebagai anak yang membanggakan. Dan orang tua akan meneteskan air mata kebanggaan. Alhamdulillah. Terima kasih. Hebat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.